Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ahli salam ya dunyana wa ukhrana bi niyyati du'a wal qabul wa tamam kulli shay'in salah sya'an zahirah ba'd. Tabi'atan min syamil. Allah inna qurba wa taqul afaf wal mauta ya Muhammadan. Wa la ma bi syai'. ولما نوى بسلف السنة وإلى الرحيم وإلى حضرة ومسير سورة الفاتحة لله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد سمنا والمغضوب عليهم والمغضوب عليهم الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ansyadana itu ya sekarang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ansyadana telah membacakan syair kepada kami. Siapa? Syekh Al-Imam yang menjadi imam Al-Ajal yang sangat agung, Al-Ustadz Qiwamuddin Ustadz Qiwamuddin Hammad bin Ibrahim yang namanya Hammad, Syekh Hammad bin Ibrahim ibni Ismail bin Ismail As-Saffar Al-Ansari rahmatullahi ta'ala alaihim. Mudah-mudahan rahmat Allah tetap atas beliau. Membacakan imlaan Al-Kitab ya. Al-Imla Al-Kitab membacakan ya kitab, maksudnya kitab imlaan di sini maksudnya kitab li Abi Hanifah, karangan Imam Abu Hanifah. Maksudnya syair itu, syair tadi yang dibacakan itu syair yang ditulis bagi Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Apa syairnya ini yang dibacakan? Man talabal ilma lil ma'adi faza bifadlin minar rasyadi.
Man talabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu, lil ma'adi, untuk apa ma'ad itu? Untuk akhirat. Jadi niatnya mencari ilmu untuk memperoleh keuntungan akhirat, keselamatan akhirat, pahala di akhirat. Faza, maka beruntung mendapat fadl. Faza bifadlin, maka beruntung mendapat keutamaan, maka beruntung mendapat keutamaan minar rasyadi, dari zat yang memberi petunjuk. Min maudhi'il jar anu sifatun. Oh, as-sadat bukan anu, zat bukan zat ya. Ya, mendapat apa? Dia beruntung mendapat keutamaan berupa petunjuk. Ya, maka beruntung mendapat keutamaan berupa petunjuk. Faya la khusranu talibihi, maka alangkah ruginya orang-orang yang menuntut ilmu, maka alangkah ruginya orang-orang yang menuntut ilmu, linaili fadlin, untuk mendapatkan keutamaan atau untuk memperoleh keutamaan minal ibadi, dari hamba. Maka alangkah ruginya orang-orang yang menuntut ilmu untuk memperoleh keutamaan dari hamba, dari manusia. Jadi syair ini menambah kejelasan dari keterangan sebelumnya. Pengarang kitab ini memperingatkan kepada kita, jangan sekali-kali dalam menuntut ilmu itu bertujuan untuk kepentingan dunia. Kepentingan dunia itu untuk kepingin dimuliakan orang, kepingin dipuji, kepingin dikenal, termasuk kepingin kedudukan, jabatan, kepingin uang, ya. Itu jangan sekali-kali gitu loh. Mencari ilmu untuk mendapatkan itu. Termasuk amal ibadah apapun, ya. Apapun kebaikan yang kita lakukan, jangan sekali-kali niat karena kepentingan dunia. Sebab apa? Ini ya, apa, kalau orang itu niatnya untuk kepentingan dunia, pasti merugi gitu loh. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Tapi kalau orang itu niatnya untuk akhirat, kepingin mendapatkan ridho Allah, kepingin semakin dekat dengan Allah, kepingin pahala di sisi Allah, kepingin kemuliaan di sisi Allah, titik. Sama sekali ndak terlintas di hati kepingin dimuliakan orang, kepingin kedudukan, jabatan, pujian dari manusia atau balasan, tidak. Tapi yang diinginkan ya hanya balasan dari Allah, pujian dari Allah, kedudukan di sisi Allah, pahala di sisi Allah. Nah, kalau orang itu begitu, maka pasti mendapatkan anugerah berupa petunjuk. Jadi dengan mencari ilmu tambah dapat petunjuk, dengan ilmu tambah dekat dengan Allah, tambah baik akhlaknya, tambah meningkat amal solehnya karena niatnya benar gitu. Jadi selama itu niatnya baik, pasti ilmu akan membawa orang kepada ya kebaikan-kebaikan yang akan menyampaikan orang kepada Allah. Tapi kalau niatnya salah, justru semakin menjauhkan dari Allah, semakin menjadikan orang malas ibadah karena niatnya salah, semakin membuat orang itu akhlaknya tidak baik, ya, padahal sama-sama mencari ilmu gitu loh. Jadi makanya sama-sama santri mondok di pesantren, gurunya juga sama, kadang-kadang masuk pondoknya sama, ya, kelasnya juga sama, tapi ketika pulang di rumah hasilnya tidak sama, ya.
apa di antara penyebab tidak sama karena niatnya kadang-kadang apa tidak sama, niatnya tidak sama. Ada yang tulus setiap apa ngaji mesti niat murni karena Allah. Ya. Tanda-tandanya kalau orang itu niatnya karena Allah, tidak pernah karena manusia. Ya, jadi apa ada orang atau tidak ada orang diawasi, diabsen apa tidak, tetap istiqomah menuntut ilmu. Itu namanya murni niatnya karena Allah, bukan karena takut manusia, bukan karena takut absen, bukan karena takut denda, bukan karena takut apa ditakzir, dihukum, bukan, tapi karena Allah. Tapi kalau orang itu tanda-tandanya niat bukan karena Allah, mesti apa itu ya ngajinya hanya karena takut, saya kalau tidak ngasih nanti ditakzir, dihukum, diabsen, nanti dia seperti itu, berarti ngajinya tidak karena Allah, pasti nanti hasilnya berbeda jauh gitu. Jadi sama-sama waktu belajarnya sama, gurunya juga sama, kitab yang dipelajari sama, berapa lamanya di pondok sama, tapi pulang tidak sama hasilnya, tergantung niatnya ya. Maka sekali lagi jangan sekali-kali salah niat, itu rugi besar nanti apa. Terus Allahumma illa idza talabal jaha lil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Kecuali, jadi kata-kata Allahumma tidak usah diartikan itu selingan ya. Kecuali illa idza talabal jaha, kecuali jika dia mencari kedudukan ya, lil amri bil ma'ruf, untuk melaksanakan amar ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, dan untuk melaksanakan nahi mungkar. Jadi kalau orang itu niat kepingin dapat jabatan, kedudukan, saya tak belajar sebab nanti ya tidak mungkin diangkat jadi pejabat. Kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu itu para pejabat penguasa, jadi itu tidak cukup hanya mendalami ilmu umum, tapi harus ngerti agama. Jadi mulai kepala desa, camat, bupati, zaman dulu itu apa? Mana-mana yang diangkat jadi penguasa itu pasti orang alim. Nah, itu kalau orang itu makanya diperingatkan oleh Imam Ghazali, jangan mencari ilmu agama itu hanya karena itu, jangan. Kecuali gitu loh. Kecuali kalau orang itu murni niatnya itu untuk mendapatkan jabatan itu untuk dakwah. Jadi sebab ya kesempatan kalau orang itu punya jabatan kekuasaan ini dibuat memperjuangkan agama Allah lebih tepat gitu. Jadi kalau orang itu sejak belajar tujuannya itu tapi murni bukan untuk kepentingan dunia, bukan hanya kepingin terkenal, kepingin bayaran, bukan, tapi untuk dijadikan apa kesempatan dakwah. Karena kalau orang yang berdakwah itu atau yang ngajak itu penguasa pasti lebih ya, lebih diterima gitu loh. Apalagi punya kekuasaan, karena kalau enggak bisa dihukum dan sebagainya ya. Itu andaikan niatnya begitu masih tidak masalah, tapi tetap yang terbaik tidak usah diniati itu gitu loh. Walaupun andaikan orang itu niat kepingin apa jabatan tapi untuk dakwah ya, nah, itu boleh, tapi tetap yang terbaik tidak usah diniati itu gitu loh. Yes, pokoknya belajar ilmu, masalah nanti dikasih jabatan atau enggak ya, itu terserah Allah. Kalau apa orang itu menurut Allah baik, kalau diangkat jadi apa penguasa pasti oleh Allah dikehendaki itu ya. Tapi walaupun niat ya, tapi kalau Allah tidak menghendaki ya tidak akan jadi itu. Jadi yang namanya apa orang diangkat jadi penguasa ya, apa pejabat itu juga semua sudah ada catatan Allah, sudah ada catatan Allah. Makanya ada Allah berfirman, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah, ya Allah, engkau yang ya
Malikal mulki, yang memiliki segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasya, engkau memberi kekuasaan pada siapa yang kau kehendaki. Jadi kalau Allah menghendaki kita angkat jadi penguasa, ya itu pasti jadi. Ya. Walaupun mungkin manusia tidak menghendakinya, tapi kalau Allah menghendaki pasti jadi, ya. Tidak tahu, kalau Allah bisa saja gampang, tahu-tahu digerakkan hatinya. Padahal tadinya tidak ada orang yang akan milih, ternyata pas waktunya milih digerakkan milih itu. Itu karena Allah yang menghendaki jadi, ya. Begitu juga tanzi'ul mulka mimman tasya. Orang kadang-kadang dikasih kekuasaan, jabatan, tahu-tahu dicabut, ya, lengser. Itu juga Allah yang menghendaki, ya. Wa tu'izzu man tasya, Allah, engkau ya Allah yang memberi kemuliaan siapa yang kau kehendaki. Wa tudzillu man tasya, dan engkau juga yang memberi kehinaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, hanya pada kekuasaan kau segala kebaikan milik Allah, yang menentukan Allah. Sudah. Jadi yang terbaik, ya orang niat mencari ilmu itu baik ilmu agama maupun ilmu umum sudah karena Allah, sudah terserah Allah nanti. Yang penting saya mencari ilmu, ya. Andaikan nanti ternyata kok tahu-tahu kok ada jalan, tahu-tahu mau dipilih, disuruh oleh orang untuk jadi penguasa, ya sudah bismillah, ya, tapi harus diniati benar-benar untuk menolong agama Allah jadi penguasa, ya. Tapi tidak usah diniati itu. Tapi andaikan orang niat tapi murni loh, bukan karena kepingin kedudukan, bukan karena kepingin kehormatan, bukan karena kepingin dapat bayaran, bukan, tapi untuk dakwah murni. Saya tak berusaha jadi ini supaya nanti dakwah. Menurut saya tak akan daftar tentara nanti. Misalnya begitu. Setelah lulus, alias saya tak daftar tentara, nanti saya akan dakwah di kalangan tentara. Begitu juga boleh begitu, asalkan jujur betul loh. Jadi kalau memang betul dakwah, ngajar tentara kan banyak itu dibutuhkan. Mungkin polisi, saya tak daftar jadi polisi, tapi ada niatan tulus, saya nanti kalau jadi polisi dakwah di kalangan polisi. Begitu yang lain-lain itu boleh, tapi harus tulus niatnya, itu benar-benar untuk kepentingan dakwah. Termasuk juga zaman, ya, karena zaman akhir tidak sama dengan zaman dulu, ya. Sekarang titel itu kadang-kadang dibutuhkan, ya. Kadang-kadang walaupun orang alim kalau titelnya kadang-kadang tidak dianu oleh masyarakat, gitu. Banyak yang ini kadang-kadang yang dipilih jadi khotib itu yang ada titelnya. Walaupun kadang-kadang tidak begitu banyak ilmunya, ya. Nah, itu kalau orang itu kepingin ya kuliah untuk dapat titel ini, tapi untuk dibuat dakwah itu tidak masalah. Tapi kalau hanya ingin, wah nanti supaya saya kuliah S1, S2 supaya nanti jadi ya doktor, profesor, ya, supaya nanti saya terkenal, saya dapat gampang cari uang. Nah, kalau orang itu tujuannya ini rugi besar, gitu. Itu pun belum tentu hasil, gitu. Tapi kalau murni supaya dakwanya luas. Jadi karena punya titel tadi loh, kan bisa masuk ke seluruh umumnya, ya, itu asalkan murni begitu baik. Ya. Terus ini maksudnya illa idza talabal jaha lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kecuali kalau orang mencari ilmu itu tujuannya untuk mencari pangkat, jabatan, kekuasaan, tapi untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya. Wa tanfidhil haq, dan untuk melaksanakan kebenaran, menegakkan kebenaran. Jadi kalau yang menegakkan kebenaran itu penguasa itu lebih, ya, lebih baik. Jadi makanya baik dan tidaknya rakyat itu tergantung penguasa, ya. Kalau penguasanya baik pasti rakyatnya baik. Tapi kalau penguasanya itu tidak baik, wah ini bencana bagi rakyat ini. Kadang-kadang penguasanya justru memaksa orang untuk berbuat yang tidak baik menurut agama. Kadang-kadang justru kalau ada kegiatan agama dipersulit.
Nah ini bahaya apa? Karena penguasanya tidak baik. Makanya perlu apa? Ada penguasa-penguasa yang baik, yang kuat Islamnya sehingga kekuasaannya dibuat membantu orang Islam, justru digiatkan. Ayo kegiatan di masjid diramaikan, bukan justru tambah dibatasi, bukan tambah dilarang, bukan, tapi justru makmurkan kegiatan, sholawat di masyarakat diramaikan, di mana-mana pengajian harus diramaikan. Karena itu apa? Akan turun barokah, akan dihilangkan bala. Ya. Alangkah mulianya ya kalau penguasa-penguasa itu punya keyakinan seperti itu, justru dengan kegiatan Islam diramaikannya masjid itu pasti akan turun barokah dan balak dihilangkan oleh Allah. Itu apa manfaatnya penguasa yang baik itu begitu. Tapi kalau penguasanya tidak baik, justru mana-mana yang ya berbau Islam ya itu justru dihalangi, dipersulit. Nah ini ya, padahal adanya balak musibah apapun itu apa? Nah, itu pasti karena perbuatan mungkar maksiat, perbuatan salah manusia. Itu tidak bisa diatasi kecuali dengan apa? Mengajak umat manusia untuk dekat dengan Allah, untuk lebih meningkatkan ibadah, untuk meramaikan kegiatan-kegiatan Islam. Mestinya demikian. Baru Allah itu ridho, balaknya diangkat, diganti dengan barokah-barokah. Itu. Ini katanya apa? Kalau orang itu niat apa rajin belajar ilmu tapi tujuannya untuk mendapatkan kekuasaan, tapi murni untuk menegakkan agama, untuk membela kebenaran ya, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, baik. Ya, jadi sejak niat itu berarti sudah dapat pahala karena niatnya untuk dakwah. Tapi harus jujur ketika benar-benar diangkat, ya harus dilaksanakan betul apa yang diniati itu. Tapi di zaman akhir sulit ya, tantangannya berat. Kadang-kadang orang itu sudah punya niatan begitu, ternyata setelah diangkat betul mungkin jadi dewan ya, jadi DPR atau itu. Tadinya niat kepingin apa memberantas korupsi ya, kepingin jujur supaya mengajak orang jujur. Tapi karena sudah kadung rusak ya, itu kadang-kadang kalau ada orang baik itu justru disingkirkan. Kadang-kadang supaya dibunuh, seperti itu. Coba kalau ada hakim yang jujur, ya menegakkan, itu pasti apa? Kadang-kadang dibunuh, ya, diusir. Karena sudah kadung rusak apa ya itu begitu tidak mampu, sehingga yang ada itu kadang-kadang penguasa-penguasa bukan membela kebenaran tapi membela yang bayar. Jadi bukan apa berjuang membela kebenaran tapi membela yang bayar, bukan yang ya yang benar. Ini yang sangat berbahaya. Demikian zaman akhir, pokoknya wong sing duwe-duwe ya iso ae dadi apa ae, iso apa itu. Tapi walaupun bener lek gak ono duweke ya kalah terus ya. Itu zaman akhir, zaman penuh fitnah seperti itu ya. Sudah. Maka ketika zaman sudah demikian ya itu yang lebih hati-hati, yang lebih selamat gak usah kepingin jadi penguasa ya. Ya, karena tantangannya sangat berat ya. Kecuali kalau memang orang itu memang punya niatan tulus, itu apa? Ya, itu menurut kitab ini tidak masalah, asalkan niatnya murni untuk dakwah, untuk membela kebenaran, untuk memberantas kebatilan ya. Supaya negara ini tetap jadi negara makmur. Saya akan jadi penguasa, nanti akan saya berantas minuman keras, perjudian di apa? Ya, dihentikan semua, pabrik-pabrik minuman keras dihentikan. Misalnya ada orang begitu kepingin, itu hebat itu. Ya. Tapi kadang-kadang ya apa minuman keras dilarang tapi pabriknya tetap buka. Di sana-sana ada pabrik minuman keras. Ya, bagaimana akan bisa baik rakyat ini kalau apa? Seperti itu ya. Sudah. Fayajuzu apa?
la li nafsi. Jadi kecuali kalau orang mencari kedudukan, dalam mencari ilmu tujuannya untuk mencari kedudukan, tujuannya untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, wa tanfidil haq, dan untuk melaksanakan kebenaran, menegakkan kebenaran, wa i'zaziddin, dan untuk memuliakan agama supaya agama Islam semakin mulia. Saya tak akan berjuang lewat kekuasaan. Saya ya apa, supaya jadi penguasa, nanti saya berjuang memuliakan agama Allah. Nah ini hebat, asalkan orang itu niatnya tulus seperti itu dan memang dilaksanakan. La li nafsi, bukan untuk kepentingan dirinya. Jadi bukan mencari belajar ilmu tujuannya supaya dapat pangkat, jabatan, kekuasaan, tapi untuk kepentingan dirinya, bukan. Sama sekali bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan agama Allah, ya. Kepentingan umat Islam. Terus wahawau, dan bukan untuk hawa nafsu. Jadi mencari kedudukan bukan tujuannya untuk nuruti hawa nafsu, bukan, tapi murni untuk menegakkan kebenaran, untuk membantu agama Allah, untuk membantu orang-orang Islam. Wa yajuzu, maka boleh dzalika, hal itu, maka boleh hal itu maksudnya ya, mencari ilmu, niat mencari kedudukan, tapi tujuannya murni untuk membantu agama Allah, itu boleh. Biqadri ma yuqimu bi al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Ya, sekadar. Jadi menurut ukuran ya, apa yang bisa dibuat melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi dengan ukuran atau dengan kadar apa yang bisa dibuat melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa yambaghi, dan seyukjanya atau seharusnya, li thalibil ilmi, bagi penuntut ilmu, bagi orang yang menuntut ilmu, an yatafakkara, untuk berpikir, fi dzalika, di dalam hal itu, untuk tafakkur, berpikir, merenung, mengangan-angan tentang hal itu, tentang ya, niat dalam mencari agama, mencari ilmu itu loh. Jangan sampai salah niat, harus diangan-angan niat apa kira-kira yang sekiranya saya jangan sampai gagal, sampai rugi. Kenapa kok demikian? Fa innahu, karena dia orang yang mencari ilmu itu loh, ya ta'allamul ilma, belajar ilmu itu, karena dia belajar ilmu bijuhdin katsirin, dengan kepayahan yang banyak, dengan kepayahan yang sangat, ya, yang sangat, dengan kepayahan yang sangat. Wajib itu memang aidan at-taqah. Ya, boleh dibaca bijahdin. Kalau jahdin itu dengan kesulitan, kalau juhdin dengan penuh kekuatan. Nah, jadi karena dia belajar ilmu itu dengan kepayahan atau kesulitan yang banyak, fa yasrifu ila dunya, maka janganlah ia mengarahkan ilmu itu kepada dunia. Maka janganlah ia meniatkan ilmu, asalnya yasrifu, mengarahkan ilmu, memalingkan ilmu, maksudnya itu meniatkan. Maka janganlah meniatkan ilmu itu ila dunya, pada dunia. Jadi jangan sampai mencari ilmu itu payah, ya, payah betul, berat, ya, butuh perjuangan. Terus ngeledek niatnya kepingin oleh dunia, ini suatu kerugian yang besar, gitu. Ya, belum tentu dapat dunia, tapi akhirat gagal, ya. Tapi kalau orang itu niatnya benar, ya, niat mencari keuntungan akhirat, niat mencari pahala di sisi Allah, niat mencari kemuliaan di sisi Allah, niat kepingin dekat dengan Allah dengan mencari ilmu, itu pasti untung akhiratnya sempurna, dan dunia pasti dimudahkan karena yang diniati akhirat. Tapi kalau orang itu niatnya dunia, itu ya
suatu kerugian yang besar karena mencari ilmu itu butuh ya pengorbanan, perjuangan. Ternyata niatnya hanya untuk mencari dunia. Ya, ila dunia al-hakirati yang sangat hina. Dunia itu sangat hina. Al-qalilati yang sedikit, al-faniyati yang fana, yang rusak. Jadi jangan sampai dalam mencari ilmu yang sangat mulia itu, ilmu agama, hanya diniati karena kepentingan dunia atau untuk mendapatkan dunia yang sangat hina, yang sangat sedikit. Hanya menurut Allah dan Nabi dunia itu sebanyak apapun itu sedikit ya, karena akan rusak ya, akan ditinggal ya. Tapi kalau ilmu yang manfaat itu sekecil apapun dikatakan banyak karena manfaatnya akan abadi di akhirat ya. Makanya dalam Al-Quran ada ayat kul mata'ud dunya qalil, katakan ya wahai Muhammad, harta dunia itu sedikit. Jadi walaupun triliunan sedikit. Sebab apa? Akan rusak. Dunia ini seindah apapun akan dihancurkan oleh Allah ketika terjadi kiamat. Atau kadang-kadang belum kiamat terjadi bencana alam, hancur berantakan ya. Seperti yang dikisahkan bencana-bencana yang menimpa pada umat-umat terdahulu ya. Jadi dunia sebanyak apapun dikatakan ya sedikit ya, sebab akan ditinggal ya, akan rusak. Tapi kalau pahala amal ibadah termasuk ilmu yang manfaat itu walaupun sedikit dikatakan banyak karena manfaatnya sampai di akhirat, dibawa mati, dibawa ke akhirat. Makanya dalam Al-Quran juga Allah menerangkan tentang ilmu yang manfaat itu. Ketika orang dapat ilmu manfaat itu diberi kebaikan yang banyak. Yu'til hikmata may yasha, kata Allah. Allah memberi hikmah. Hikmah itu ilmu yang manfaat. Allah memberi hikmah atau ilmu yang manfaat kepada siapa yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang telah diberi hikmah, barang siapa yang diberi hikmah, diberi ilmu yang manfaat, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia diberi kebaikan yang banyak, kata Allah. Jadi kalau dunia sebanyak apapun dikatakan qalil ya. Dalam ayat lain wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibu walah wa innad darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya dunia seindah apapun ya itu hanya seperti permainan ya dan senda gurau. Ya, sesaat ya apa sih ketika orang anak itu ya senang bermain, kadang-kadang saking kepinginnya beli mainan sampai nangis-nangis ya, gulung-gulung kadang-kadang kepingin beli mainan itu ya, kalau tidak dituruti terus dia porik terus. Setelah dituruti dibelikan apa mainan itu, saking asiknya main itu sampai lupa makan, lupa mandi semuanya. Tapi barang dilungkas si bosen ditinggal, diarat-arit ya. Diarat-arit terus kadang-kadang hilang. Nah, kata Allah dunia itu seperti itu. Ya. Wa ma hadzal hayatud dunya illa la'ibu walah. Ya. Tapi wa innad darul akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu kehidupan yang sebenarnya, yang abadi. Jadi tidak ada batas akhirnya. Kalau di dunia ya semua akan berakhir dengan kehancuran. Maka jangan sekali-kali orang melakukan amal kebaikan terutama mencari ilmu agama terus niatnya hanya dunia, jangan, itu rugi besar. Jadi ilmu yang begitu mulia hanya ditukar dengan niat kepingin dunia. Nah, dalam ayat lain ya Allah menggambarkan dunia itu seperti wadrib lahum mathal ayat dunia kama in anzalnahu minas sama, dalam surat Kahfi itu. Allah buatlah perumpamaan dunia itu seperti air yang diturunkan dari langit ya. Kama in anzalnahu minas sama faqtarata bi nabatul ard, maka menjadi suburlah dengan air itu tanaman-tanaman subur ya.
Kama inzal minas sama faqtar bina fa asbaha shiman tadruhur ya. Tapi setelah subur terus apa? Lama kelamaan kering apa? Akhirnya ya diterpa oleh angin, selesai, mati tanaman itu seperti itu. Ketika hujan subur, tapi nanti ketika kemarau panjang lagi kering daunnya. Ya seperti itu dunia gitu loh. Orang membuat apa? Ya katakan manusia memperbaiki jasmaninya, dibangun supaya sehat, supaya tetap nanti akan tua, akan lemes, akan apa? Balik seperti itu, akan mati terus. Mati dimakan tanah, dimakan cacing. Itu dunia ya. Tapi kalau akhirat ya akan abadi. Jadi hidup selamanya, sehat selamanya, kuat selamanya, nikmat selamanya, tidak ada batas akhirnya. Itu yang namanya kehidupan gitu. Kalau di dunia akan rusak, akan ditinggal. Maka sekali lagi pengarang kitab menasihati kita jangan sekali-kali ya, dalam mencari ilmu yang mestinya itu sangat mulia, itu justru hanya niatnya kepingin mendapatkan keuntungan dunia yang sangat hina, yang sangat sedikit ya, yang sangat apa? Yang akan rusak. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW ya, Nabi bersabda ya, lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syarbata ma'in. Kata Nabi, andaikan dunia itu ada harganya di sisi Allah, walaupun seperti sayap nyamuk ya. Jadi misalnya dunia itu iso dirgani walaupun seperti sayap nyamuk, masa minha kafiran syarbata ma'in. Allah tidak akan ngasih minum seteguk air pun kepada orang kafir. Artinya umpama dunia itu ada harganya, ada nilainya walaupun seperti sayap nyamuk. Apa bisa kira-kira dihargai sayap nyamuk? Berapa regane sayap nyamuk? Ojo sayape nyamuk etok lho dikeki gak gelem ya. Bahkan orang apa berusaha membunuh nyamuk ya, ngusir nyamuk. Itu kata Nabi umpama dunya iku ono regane walaupun hanya seperti sayap nyamuk. Allah ndak ngasih dunia kepada orang kafir walaupun seteguk air minum. Wong kafir gak diumani dunia blas. Sing oleh dunia wong mukmin, tambah sregep ibarat nanti dikasih dunia banyak. Umpama dunia itu mulia gitu. Umpama dunia ada harganya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Dunia itu dikasihkan siapapun, bahwa itu wong kafir, wong muslim, wong sembahyang atau gak, wong zalim ya dikasih. Bahkan kadang-kadang orang yang kafir kadang-kadang tambah dikasih banyak ya. Ini menunjukkan bahwa dunia itu hina. Dunia itu tidak ada harganya. Tapi beda dengan iman, beda dengan ilmu agama. Tidak diberikan pada semua orang, tapi diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yang dikasih ilmu manfaat itu hanya orang-orang tertentu ya. Tapi kalau dunia dikasihkan siapapun, bahkan kadang-kadang orang yang kafir dikasih banyak. Itu kata Nabi, umpama dunia itu ada harganya walaupun seperti sayap nyamuk, maka Allah tidak ngasih dunia sekecil apapun pada orang kafir ya. Ini dalil bahwa dunia itu hina. Jangan sampai melakukan ibadah apapun yang pastinya ini akan menghasilkan keuntungan akhirat yang abadi, hanya ternyata diniati hanya kepingin untung dunia. Nah, ini apa? Ya, suatu kerugian yang besar terutama dalam mencari ilmu agama. Juga dalam hadis yang lain pernah Nabi Muhammad SAW ketika sedang berjalan dengan para sahabat terus mendapati bangkai kambing. Jadi pedus wis basin, mati ya. Itu Nabi terus bersabda, "Ma haditunya illa kahadil jifah." Tidaklah dunia yang dikejar-kejar orang, yang semua orang kepingin dapat. Itu katanya Nabi, tidaklah dunia ini kecuali seperti bangkai. Nah, artinya tidak ada harganya. Batang itu loh, dikekno didol gak organik itu, bangkai. Dikasihkan aja tidak mau. Begitu sebenarnya dunia menurut pandangan Nabi, menurut pandangan orang-orang yang soleh,
ya itu dunia itu sama sekali tidak ada harganya. Jadi makanya kita cari dunia itu hanya sekedar supaya hidup, bukan jadi tujuan. Jangan sampai orang mencari ilmu tujuannya untuk dapat, jangan. Tapi kita ya nanti tetap ya mencari dunia dengan cara yang halal, tapi supaya kita bisa hidup. Ya, cari tujuannya supaya bisa hidup, karena hidup butuh dunia, tapi ya setelah hidup untuk ibadah. Jadi sekedar kita cari dunia supaya hidup untuk ibadah. Ya, tapi ya, tidak perlu diniati gitu loh. Jadi jangan sampai ibadah atau ngaji niatnya kepingin untung dunia, jangan. Itulah yang dimaksud dalam syair ini. Ya, syairun, ada syair iyadun ya iyad apa? Iyadun ya aqallu minal qalili wa asyikuha adallu minaz zalili. Apa lagunya yang biasa dibaca? Iyadun ya aqallu minal qalili wa asyikuha adallu minaz zalili tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi wahum mutahayyizuna bila dalili. Mutahayyirun apa mutahayyizun? Mutahayyirun mestinya ya, tidak ada titiknya. Hiya dunya, dia adalah dunia. Dunia itu adalah aqallu minal qalili, lebih sedikit dari sesuatu yang sedikit. Lebih sedikit dari sesuatu yang sedikit. Jadi berapa ukuran sedikit? Kalau menurut hadis Nabi tadi seperti sayap nyamuk itu ya, sedikit. Nah, ternyata dunia lebih sedikit dari itu, lebih hina. Jadi dunia itu lebih sedikit dari sesuatu yang sedikit, lebih hina dari sesuatu yang paling hina. Nah, maka wa asyikuha, dan maka orang yang asyik, yang cinta kepada dunia, orang yang cinta kepada dunia ya, itu adzallu minaz zalili, lebih hina dari orang yang hina. Jadi oleh karena dunia itu sesuatu yang paling sedikit daripada ya, sesuatu yang lebih sedikit dari yang paling sedikit, lebih hina dengan, maka orang yang mencari dunia adalah adzallu minaz zalili, lebih hina daripada orang yang hina. Jadi paling hinanya orang yang hina. Jadi misalkan di dunia ini siapa manusia yang paling hina? Ya, siapa? Atau ciptaan makhluk yang paling hina? Ya, itu kalau dibanding dengan orang yang bertujuan mencari dunia, ngaji tujuannya untuk dunia, atau sholat, baca Quran tujuannya untuk mencari dunia. Itu kata pengarang kitab lebih hina daripada sesuatu yang paling hina. Sekarang regani belas gitu loh. Selama orang itu bertujuan atau cinta dunia, itu dibuat hina sehina-hinanya karena mencintai sesuatu yang hina. Tapi kalau itu mencintai sesuatu yang mulia, ilmu, mencinta amal soleh, cinta Allah, cinta Rasul, itu akan mulia karena yang dicintai mulia gitu loh. Yang dicintai mulia. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi. Tusimmu bisa menulikan, bisa membuat tuli dengan daya tariknya dunia itu loh. Dengan daya tariknya dunia bisa membuat tuli qauman, suatu kaum, wa tu'mi, dan membuat buta. Jadi dunia itu sengaja oleh setan dipoles, dihiasi supaya wong tertarik gitu. Dengan daya tariknya dunia itu wong mesti ini apa? Kerungu malih budak gitu. Mesti ini apa? Bisa melihat menjadi buta. Coba orang yang sudah kasung asik dunia itu loh. Orang yang sudah kasung niatnya karena dunia, asik nyambut gawe apa? Kadang-kadang ada azan padahal banter loh azan, ono pengerase. Gak kerungu gitu, saking asiknya itu jenenge budak gitu. Nah, itu begitu juga padahal ketok jelas itu ada pengajian mripate ketok gitu. Ya. Ono jamak sholat jamak ketok gitu. Ya. Tapi karena dia asik
yang disibukkan dunia, yang dipikir dunia sampai tidak kelihatan. Jadi orang begitu itu namanya buta. Gitu. Dan itu dalam segala hal. Jadi kita jangan jadi orang yang tuli, jangan jadi orang yang buta. Alias kita ini kadang-kadang wis diumum wae ngaji, kadang-kadang sholat jamaah dinteni ya. Apen-apen gak kerungu ngelakoni apa main-main, itu jenenge budak itu. Kena penyakit budak ya. Begitu juga wis ketok padahal ono ngaji, gak gelem teko ketok mripate ya. Ya, gak gelem teko itu jenenge uta ya. Zaman akhir banyak orang yang ya terjangkit penyakit ya, ini penyakit ya, tuli, penyakit buta ya. Ya, kadang-kadang kadung asik dulinan HP itu ya. Dulinan HP itu diceluk ya. Ya wong tuwa ini kadang-kadang gak ngereken ya, gak krungu. Iku jenenge budak gitu ya. Ya ono azan banter gak krungu gak tandang, asik main HP. Begitu itu namanya ya budak ya. Begitu juga ya buta gitu loh. Padahal ya ada kebaikan tapi dia tidak mau melaksanakan, tidak mau datang. Termasuk ada orang yang ya lumpuh ya. Lumpuh bukan berarti tidak iso melaku, tidak iso melayu. Wah, pinter olahraga kuat. Tapi kapan ono kegiatan ngaji ya sikile gak kuat melaku ya. Itu jenenge lumpuh ya. Zaman akhir banyak orang yang terjangkit lumpuh, banyak orang yang terjangkit tuli dan buta, yaitu itu ya. Banyak kebaikan tapi dia tidak tahu, tidak bisa melangkahkan kaki untuk menuju kebaikan itu. Sudah ya, orang ketika sudah kadung asyik kepada dunia itu membuat dia buta. Masih dielingno iki haram, iki gak oleh menurut agama, wis gak ngereken wis seperti itu. Bahayanya orang cinta kepada yang tidak baik nih. Seperti kadang-kadang ono arek lanang kadung cinta nang arek wedok iya. Kadang-kadang ono apa wis gak krungu, wis koyo gak ono sapa-sapa, gak ono isin ya, didelok sapa kadang dielingno wis gak ngereken Padahal kadang-kadang wis dielingno ojo iku gak apik sampean iku kadang ngamuk, padahal betul ndak baik loh. Kadang wis kadung cinta padahal yo elak lho arek wedoke, tapi wis kadung cinta, ya. Iku sampean kok gak ketok ta mripat sampean ganteng, sampean pinter kok. Sampean ya pacaran karo arekku elek arekku. Kadang ngamuk, kurang ajar sampean, karani elek, kan begitu ya. Itu jenenge wuta gitu loh, sebab wis kadung cinta, ya. Itu makanya orang jangan cinta ya kepada yang dilarang oleh Allah. Kalau cinta kepada lain jenis ya harus menunggu kawin dulu nikah yang sah baru cinta. Jangan sebelumnya sudah cinta dulu, ini bahaya, nanti akan membuat orang buta, membuat orang tuli ya. Udah. Bahwa ini katanya ketika orang itu sudah hatinya berisi cinta dunia, asyik kepada dunia, sehingga melakukan apa saja karena dunia, cari ilmu karena dunia, itu menjadi buta, menjadi tuli, fahum muta'ayyiruna, maka mereka selalu bingung hidupnya bingung. Karena bagaimana sih orang buta itu loh ya, orang buta itu mau jalan ini bingung, tidak bisa ini bingung, apalagi sudah buta, sudah budak bisu pisan ya, bingung tidak karu-karuan ya. Itu gara-gara niatnya hanya kepentingan dunia. Tapi kalau orang itu niatnya murni karena Allah, kepingin dapat ridho Allah, kepingin dapat keuntungan di akhirat, kepingin dekat dengan Allah, maka hatinya dikasih cahaya, terus dihilangkan sumpeknya, dikasih mudah menuju jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, itu karena niatnya akhirat. Bahwa muta'ayyiruna, maka mereka orang yang asyik ya kepada dunia, yang niatnya hanya dunia, itu bingung bila dalili, tanpa ada petunjuk, tanpa ada yang menunjukkan. Itulah diantara nasihat pengarang kitab ini, agar kita dalam menuntut ilmu agama dan melakukan amal-amal kebaikan yang lain harus
memasang niat-niat yang baik, dan jangan sekali-kali salah niat, yaitu niat hanya kepentingan dunia, kepingin dimuliakan orang, kepingin kedudukan jabatan, kepingin dapat bayar, jangan ya, harus dihindari semua itu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dikasih oleh Allah ilmu yang bermanfaat, yang barokah, dikasih rizki yang barokah, dikasih umur yang barokah sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana bisil Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.